Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ya, banyak manusia yang mengira mereka akan hidup selamanya di dunia ini. Padahal kehidupan di dunia itu hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa taala pada hari itu di mana manusia telah menempati tempat yang telah ditentukan sesuai amalannya. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Orang yang masuk surga, mereka telah mengetahui betapa nikmatnya kehidupan di dalamnya dan mereka hidup selamanya. Namun kemudian Allah ingin memberikan penyesalan kepada ahli neraka, penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Berapa lama kalian tinggal hidup di bumi itu? Kemudian mereka menjawab, qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Kami tinggal di bumi cuman sehari atau cuman setengah hari. Fas'alil 'adi. Maka kata mereka, tanyalah kepada orang yang menghitungnya. Jadi menurut ahli neraka, mereka mengira hidup mereka sehari atau setengah hari. Padahal hidup mereka, ya, kalau kita hitung-hitung sesuai umur kita berapa lama, bukan hanya sehari setengah hari, bertahun-tahun. Kemudian apa kata Allah? Membantah pernyataan mereka. Kata Allah, qala illa bistum illa qalila. Kalian itu tinggal di bumi, hidup di bumi hanya sebentar saja. Gak sampai sehari, gak sampai setengah hari. Hanya sebentar. Ini menunjukkan bahwasanya kita menganggap hidup kita bertahun-tahun, 40 tahun, 60 tahun, 63 tahun, 100 tahun. Menurut Allah, hidup kamu tuh sebentar, tidak lama. Tapi banyak orang terlena dengan kehidupan dunia ini. Mereka mencari kesuksesan hanya untuk mencari kesuksesan dunianya saja. Majang nama lah, bahwasanya kita sudah sukses atas nama Fulan bin Fulan, menjadi seperti ini seperti itu, pajang nama, terkenal, habis itu mati, udah. Dan anggapan mereka setelah itu terkenal namanya, tapi lupa bahwasanya mereka akan mati dan akan hidup kelak di akhirat antara surga dan neraka, dan itu selamanya. Namun alhamdulillah bagi teman-teman kita semua, juga ada kaum muslimin yang sudah sadar bahwa hidup di dunia itu hanyalah sementara, dan mereka berlomba-lomba untuk mencari akhirat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah. Dan ini pesan juga untuk saya pribadi, bahwasanya kehidupan saya di dunia ini hanyalah sementara, sehingga ini membuat saya sadar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya hidup di dunia itu hanyalah sementara, maka hendaknya kita mengambil pelajaran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya di dunia itu lebih murah, ya, lebih rendah harganya. Bahkan dunia itu hanya sebatas seperti bangkai. Artinya apa? Buat apa kita berlomba-lomba mencari dunia, dan yang didapat hanyalah sebatas seperti bangkai? Maka pesan saya,
Mari kita berlomba-lomba untuk mengejar akhirat, namun tanpa lupa dunia. Dunia hanyalah wasilah saja, wasilah untuk mengejar akhirat. Kita bekerja dengan niat untuk mencari akhirat. Ketika kita sudah mendapatkan kesuksesan, ya, di sisi lain kita mengabdikan diri kita pada Allah dengan apa? Kalau kita punya uang, kita kasihkan sedekah, kasihkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Dengan niat apa? Dengan niat untuk menambah pahala bekal di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita juga perlu ingat dengan sabda Rasulullah SAW. "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Hanya 3 amalan, ya, 3 amalan yang tidak terputus ketika seorang itu meninggalkan dunia ini. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Dari 3 perkara ini, yang pertama sedekah jariyah. Ketika seorang itu hidup di dunia, dia mendapatkan kesuksesan, menjadi orang yang kaya, maka pesan saya adalah jangan lupakan akhirat. Sisihkan, berikan harta yang telah kita dapatkan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kalau bisa kita bagi hasil kita itu untuk diri kita dan untuk orang lain. Gunanya apa? Gunanya apa yang diberikan pada orang lain itu menjadi ladang pahala buat kita. Dan ketika kita wafat, kata Rasulullah, sedekatun jariyatun, itu diantaranya adalah amal yang tidak akan terputus. Ketika kita wafat, maka pahala dari sedekah kita itu, kita menyumbangkan uang untuk pembangunan masjid, pesantren dan lain sebagainya, maka itu tidak akan terputus amalnya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Kita ini beribadah itu harus dengan ilmu. Kita ini belajar, mencari ilmu, dan ketika sudah mendapatkan ilmu, maka berikanlah ilmu itu, sampaikanlah ilmu itu kepada siapa? Kepada orang lain. Dan dengan ilmu yang kita sampaikan itu, ketika orang lain mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka ketika kita wafat, kita akan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, kita tidak sia-sia mendapatkan ilmu, belajar ilmu, dan kemudian kita mengamalkannya. Kenapa? Karena inilah salah satu ladang pahala buat kita nanti ketika kita mati. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, artinya apa? Orang tua hendaknya ketika dia mempunyai anak, jadikanlah anak ini sebagai ladang pahala. Dengan apa? Ya, kalau misalkan tidak mampu untuk mendidiknya secara langsung di rumah, paling tidak orang tua memasukkan anaknya ke pesantren. Kenapa? Karena dengan anaknya masuk pesantren, anaknya akan banyak mendapatkan ilmu agama. Kemudian anaknya mengamalkan ibadah dengan ilmu yang didapatkannya dan mendoakan orang tuanya. Dan secara tidak langsung ketika anaknya mengamalkan ibadah apapun yang dia lakukan berupa ibadah-ibadah, maka orang tuanya ketika wafat, meninggal dunia, akan selalu mendapatkan aliran pahala dari anaknya. Ketika anaknya sholat, ayahnya yang meninggal dunia, ibunya yang meninggal dunia akan mendapatkan pahalanya. Ini adalah hal yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatun fil jannati fayaquluna anna li hadha fayuqalu biistighfari waladika laka." Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti di akhirat ada seorang, ya, laki-laki yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian ia mengatakan, "Anna li hadha, kenapa saya diangkat derajatnya? Kenapa saya diangkat di surga?"
Kemudian dikatakan kepada dia, bistighfari waladika laka. Itu dengan apa? Disebabkan karena permohonan ampun anakmu untukmu. Orang tuanya sudah meninggal sehingga tidak tahu apa yang dilakukan anaknya di dunia. Kemudian Allah mengabarkan bahwa itu disebabkan karena permintaan ampun anakmu untukmu. Inilah kebahagiaan orang tua ketika mempunyai anaknya yang saleh. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai anak, jangan disia-siakan anak ini. Apalagi sampai anak ini terbengkalai, melakukan sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Orang tua cuek, tidak mengingatkannya. Ya, apalagi ketika orang tua punya anak wanita, keluar rumah tanpa memakai hijab, dikeluarkanlah aurat, membuka kerudungnya, ditampakkanlah rambutnya, dilihat sama orang lain yang bukan mahram, dan orang tua merasa nyaman. Maka ketahuilah, orang tua semacam ini bukti tidak sayang pada anaknya. Sesungguhnya ketika orang tua membiarkan anaknya melakukan hal semacam ini, apakah Anda, wahai orang tua, tidak merasa itu bagian daripada dosa besar? Membiarkan anaknya melakukan maksiat. Dan sungguh ketika Anda meninggal dunia, Anda akan merasakan betapa buruknya perlakuan Anda sebagai orang tua. Niscaya Anda juga akan merasakan dosanya. Kenapa? Karena Anda sebagai orang tua telah membiarkan anaknya membuka auratnya, menampakkannya kepada orang lain yang bukan mahram. Sungguh ini sangat tidak wajar bagi orang tua. Seharusnya sikap orang tua itu kepada anaknya menjadikan anaknya sebagai ladang pahala sampai orang tuanya meninggal dunia. Seharusnya seperti itu. Inilah 3 amalan yang dikatakan oleh Rasulullah ketika kita wafat akan terus mengalir pahalanya. Dan kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'u ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada 3 yang nanti akan mengikuti kita ketika wafat. Kata Rasulullah, ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya akan mengikuti kita. Hanya sebatas ketika kita sudah masuk kubur, mereka akan meninggalkannya. Kembali 2 ini, keluarga dan harta, dan tidak dibawa ketika kita sudah masuk kubur. Kata Rasulullah, wa yabqa ma'ahu wahid, yang tersisa hanyalah 1 bersamanya. Apa? Amal, yaitu amalnya. Oleh karena itu, tidak ada bekal yang lebih baik bagi kita dalam kehidupan ini untuk menggapai puncak kesuksesan seorang muslim yang hakiki kecuali amalan-amalan yang baik. Oleh karena itu, setelah kita mendengarkan dari pernyataan-pernyataan tadi bahwa sebenarnya hidup kita ini di dunia hanyalah sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu mempunyai ajalnya masing-masing. Wa ta'ala aina ma takunu darikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Ya, dimanapun kalian berada, niscaya kematian itu akan terus menghampiri dirimu walaupun kamu sedang berada di benteng yang sangat kokoh. Kematian itu pasti akan menjemputnya. Dimanapun kita berada, kapanpun, tua, muda, anak-anak, pasti kematian akan menimpanya. Oleh karena itu, ayo, ya, kita sebagai musafir di dunia ini, ayo kita persiapkan amalan kita. Dunia ini
hanyalah sementara. Oleh karena itu, jadikan dunia ini wasilah untuk mengumpulkan bekal-bekal nanti, ya, untuk kehidupan yang selamanya, yaitu akhirat. Semoga dengan amalan kita ini kita semua masuk surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amalan, ya, sekecil, ya, zarrah berupa kebaikan, niscaya itu akan menjadi pemberat timbangannya. Dan juga amalan keburukan, ya, walaupun sekecil zarrah itu akan memberatkan timbangannya. Fama taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat amalan timbangan kebaikannya, maka baginya radiyah, yaitu kehidupan yang diridhai, yaitu surga. Oleh karena itu, ayolah, ya, jadikan kehidupan dunia ini sebagai bekal, wasilah untuk kehidupan akhirat kelak. Semoga kita semua menjadi ahlu surga sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan beruntung. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Hadanallahu iyyakum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.